keris Pamengkang Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang menyaksikan konten yang kami buat pada hari ini, kesempatan ini saya akan menerangkan salah satu dari koleksi peninggalan leluhur. Ini namanya pusaka yang mana zaman dahulu terkenal dan tersohor, begitu keramat dan ampuhnya pusaka ini. Kurang lebih ini diciptakan oleh empunya itu kurang lebihnya 1 abad lebih ya, kira-kira 250 tahunan. Dan benda ini sudah memakan usia manusia dari yang megang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Yang terakhir di sini saya orang ke-9 yang memegang pusaka ini. Ini Pamengkang Jagat dulunya ini yang membawa. Setahu saya dari pertama saya menerima merawat benda ini, itu dulu yang membawa itu patih dari kerajaan Mataram. Salah satu dari ini pusaka yang dipegang beliau pada zamannya. Dan pusaka ini yang dinamakan ciri khas dari kalimat Pamengkang Jagat itu ada lubang tengahnya 2. Dan pusaka Pamengkang Jagat itu ada 2 jenis. Ada yang satu, nah ada lubangnya ya, terlihat. Ada yang di tengah. Dan dulu juga saya punya yang kecil sepolpen, juga ada lubangnya tengah di sini. Tapi ini yang besar. Ini loknya ada 11. Dan saking lamanya dan sampai sehingga jasadnya ini menjadi semakin kecil dan semakin kecil, karena setiap tahunnya kita jamas, kita warang sesuai dengan aturan yang membimbing dan menuntun saya untuk merawat pusaka dari beliau. Empu Supo. Empu Supo adalah ipar dari Kanjeng Sunan Kalijaga Kadilangu ya. Dan di sini manfaat dan ciri-ciri dari Pamengkang Jagat itu yang benar-benar asli bikinan empu pada zaman dahulu itu bisa terlihat. Dan dipegang seperti ini, rasa energinya, rasa pamornya itu sangat mencekam. Bahkan badan saya merasa merinding, setengah merinding ya. Dan di sini setiap saya jamas itu tanda merah atau seperti karat ini kayak tidak bisa hilang. Karena ini menunjukkan berapa kali dan berapa lama orang yang memegang, dan sehingga orang itu kena auranya sehingga menjadikan kematian. Karena sebelum saya pegang benda ini, yang memegang itu mungkin dari netizen kalau dari wilayah Kudus mungkin kenal. Namanya Mas Bowo yang punya paguyuban Preman Sholawat. Beliau juga anggota dari kepolisian. Yang mana beliau mati, beliau meninggalkan pusaka-pusaka itu, dan ini diberikan oleh anak buahnya atau muridnya atau yang mengabdi beliau. Dia tidak mampu dan dia merasa takut. Benda ini dititipkan kepada saya dari beberapa tahun yang lalu. Ya kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun lah, kurang lebih, saya agak lupa. Dan benda ini sangat luar biasa. Benda ini diciptakan oleh empunya, ini yang membuat Empu Suryo. Jadi kalau kita menjamannya harus ada energi dari matahari untuk penyempurnaan pamor dan yukninya. Karena pusaka ini dibuat yang begitu sangat luar biasa, tidak ada tempaan-tempaan, hanya jari. Ini tok jari dari empunya yang sangat luar biasa untuk menciptakan pusaka yang sangat ampuh.
kalau bahasa ampuh, kalau kita masukkan ke dalam ranah hukum syariat, itu tidak ada yang ampuh di dunia ini kecuali yang maha kuasa. Akan tetapi sebuah perjuangan atau pengorbanan leluhur menciptakan pusaka ini, memang pusaka seperti keris simbolnya orang Jawa itu diciptakan untuk membela diri atau untuk alat perang zaman dahulu. Kalau zaman sekarang mah tidak untuk perang karena sudah modern, tinggal tik gitu aja udah mati musuhnya ya, kalau kena. Dan pusaka ini sangat luar biasa buat netizen-netizen yang mungkin punya kelebihan dari Yang Maha Kuasa, bisa melihat pamor dan yukninya yang berbentuk seperti asap yang menggumpal menyelubungi dari pusaka. Ini Luk 11, bisa dikatakan tua tapi belum tua, sangat belum tua. Ini pusaka salah satu koleksi yang ada di rumah saya, dan ini kegunaan dan manfaatnya sangat luar biasa. Ini untuk apabila ada maling ataupun ada orang yang punya niatan buruk, kalau ada bekas telapak kakinya, kita gores telapak kakinya itu dengan menyebut ada aturan khusus. Bisa orang yang tergores telapak kakinya, jejak telapak kakinya itu bisa menjadikan orang itu lumpuh atau sakit apabila dia tidak datang meminta maaf dan untuk diambilkan air atau diritualkan dengan pusaka ini untuk penawar reaksi yang terjadi ya buat teman-teman semuanya. Banyak sekali ulama, banyak sekali ustadz-ustadz, itu entah itu ustadz beneran, entah itu ustadz-ustadzan. Karena zaman sekarang itu zamannya bukan zaman kiai. Kalau sekarang itu zamannya zaman ustadz. Masih ada embel-embelnya ustadz jadi-jadian yang hanya baru bisa dalil hadis seadanya, sudah berani memusrik-musrikan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, tapi dia tidak berpikir memikirkan kekafirannya atau kemusyrikan dirinya sendiri. Karena apa? Di dunia ini itu menurut saya itu sebenarnya sumber kunci segala sesuatu yang dialami, yang dijalani oleh manusia itu kembalinya ke hati nurani kita sendiri. Pusaka ini tidak ada keampuhannya apapun. Ini misalkan saya patahkan juga patah. Akan tetapi sebagai kita itu ahli waris turun-temurun dari leluhur, tanpa perjuangan leluhur kita tidak akan semakmur saat ini. Kita setidaknya menghormati. Ini adalah sebuah warisan dan tidak sembarang orang punya, dan tidak sembarang orang bisa membuat dan menciptakan pusaka yang asli. Ini asli, bikinan empu. Kalau bikinan pandai-pandai sekarang banyak di pasar dijual yang harga 1 juta, 2 juta, 500.000, bahkan 250.000. Itu banyak sekali. Tapi untuk mencari pusaka yang sangat murni keasliannya dan kesepuhannya, nah ini terlihat yukni dan pamornya, terlihat membentuk dan menampakkan sebuah warna, dan ada bayang-bayang seperti kabut ya bro. Ini pamengkang jagat yang banyak dicari. Waktu pengalaman saya tahun 2010, banyak orang yang ingin memakarkan pusaka bisa menarik duit gaib segala macam ini dan itulah. Pusaka ini tergolong salah satu yang dicari, pamengkang jagat. Dan ini juga bisa berdiri bro. Tapi saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Ini pusaka ini bukan untuk mainan. Dan sebenarnya filsafah dari pusaka itu untuk menata akhlak atau adab kepada seseorang pada zaman dahulu kala, dan juga sekaligus untuk pembelaan diri, senjata rahasia di zaman dahulu kala. Ini coba saya praktekkan. Pusaka itu apabila kita menerima dari raja atau dari guru, pasti seorang guru itu akan memberikannya dengan tangan seperti ini. Ini aku berikan pusaka ini kepadamu, amanah. Lah kita menerima, kita harus memegangnya di sini.
Misalkan ini guru memberikan. Nah setelah kita pegang ini, kita langsung balikkan seperti ini. Nah ini namanya untuk menghormati atau menunjukkan sebuah adab atau akhlakul karimah kepada sesepuh, bahwa sesepuh itu sudah memberikan sebuah amanah kepada kita. Dan pusaka ini tidak sembarangan, dan etika adabnya untuk membuka dan menutup pusaka setidaknya kita menghormati seperti ini. Ini adalah penghormatan, membuka etika atau adab untuk menghormati leluhur. Bukan kita itu mendewakan sebuah pusaka, tapi kita itu memandang atau apa itu bahasanya, memandang, menghormati orang yang lebih tua karena sudah memberikan amanah kepada kita, sudah mempercayakan, kita menghormati ya, kita menghargai jeripayah dari beliau. Kita itu menggunakan adab seperti ini. Nah, kalau membuka dari rangkanya itu, kalau yang kita buka itu rangkanya, ini adalah sebuah kita ingin mengetahui, menghormati. Akan tetapi kalau pusaka ini kita memegangnya seperti dan kita membukanya dari rangka kita seperti ini, berarti kita itu mengajak perang. Tidak ada kalimat bahasa-bahasa zaman dahulu kala ini, berarti kita menantang sebuah perkara, kita menantang musuh. Karena apa? Pusaka ini menunjukkan bahwa sikap dan pergerakan dari etika memegang pusaka itu sudah bisa dibaca oleh lawan. Kalau kita membukanya seperti ini, kita kerisnya yang kita tarik, maka berarti kita itu menantang sebuah lawan, menantang musuh. Tapi kalau kita membukanya, rangkanya yang kita tarik, berarti kita itu mencari sebuah kedaulatan, perdamaian, atau mengajak dengan membicarakan permasalahan dengan baik-baik. Nah, pusaka ini apabila kita mendewakan, ini sangat luar biasa. Karena ini disetting dan ini diciptakan oleh empu penuh dengan karomah, penuh dengan tirakat, dan disetting ini. Kalau keris itu khodamnya, kalau bahasa dikaitkan dengan bahasa Kadikdayan atau Kanuragan, ini pamor, yang dibahasa itu pamor. Dan dibalik semua ini ada pamor, ada yukni. Dan apabila pusaka ini sudah menyatu dengan diri saya, dia kadang pamornya itu berwujud muncul, memberikan petunjuk atau apa melalui mimpi, entah melalui pas di saat saya semedi atau berzikir, dia muncul memberikan wasilah atau memberikan peringatan kalau ada hal sesuatu yang tidak baik atau hal-hal sesuatu lah, intinya informasi. Dia bisa yang namanya karomah bisa berwujud seperti manusia, entah sesosok orang tua, entah sesosok apa, dan bisa memberikan bicara dan bisa diajak berbicara tentunya. Dan untuk mengetahui pusaka ini berkaromah, bertuah atau ada pamor dan tidaknya itu mudah. Kalau memang pusaka itu asli bikinan empu, walaupun itu sudah tidak bertuah atau pamornya sudah mati, itu bisa dihidupkan kembali. Ada cara-cara khusus ya tentunya. Kita pegang seperti ini, kita akan merasakan. Siapapun saja pasti akan bisa merasakan mana ini pusaka yang bertuah, berenergi, berpamor dan tidaknya. Bukan berarti setiap orang, enggak sembarang orang yang bisa mengetahui ini ada energinya dan tidak. Setiap manusia punya bekal untuk mengetahui energi-energi dunia lain. Akan tetapi kebanyakan mayoritas manusia itu masih belum bisa membedakan. Karena apa? Terbelenggu oleh ambisi duniawi atau ambisi kenyataan dunia ini. Tidak bisa mengendalikan diri intinya. Karena setiap telapak tangan manusia itu bisa merasakan energi-energi lain dari berbagai penjuru dan dari berbagai jenis energi dari dunia lain, terutama pergaiban ya bro. Dan di sini terlihat karahnya, terlihat
terlihat urat-uratnya yang namanya yukni. Nah, ini bisa kalau bahasa ilmiahnya itu benda dari meteor ya, meteor, batu-batu meteor yang disatukan, yang dibikin oleh empu, dibentuk menjadi sebuah urat, ciri khas dari jenis pusaka ini. Ini terdiri seperti aliran air dan bumi ya, makanya ini dinamakan Pamengkang Jagat, seperti bola dunia. Ini uratnya seperti bola dunia karena sesuai dengan namanya Pamengkang Jagat, untuk memisahkan atau menembus sebuah samudra. Ini namanya Pamengkang Jagat. Ini sangat luar biasa, ini sangat tua, ada 1000 tahun lebih pusaka ini ya. Ini dari zaman Mataram. Ini salah satu pegangan atau koleksi dari patih dari kerajaan Mataram zaman dahulu kala. Ini yang membuat Empu Suryo. Empu Suryo itu kawasan dari Jawa Timur ya bro. Kalau Jawa Tengah itu jelas Empu Supo. Dan empu di tanah Pulau Jawa ini nggak cuma 1, 2, 3, banyak sekali empu. Cuman yang ternama yang sudah dipercaya oleh orang-orang besar seperti Empu Supo sudah dipercaya oleh kerajaan Demak zaman dahulu, dan sehingga menciptakan bermacam-macam pusaka yang dipegang juga oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada Naga Sasra juga, setiap empu punya. Naga Sasra juga setiap empu punya, cuma punya ciri khas masing-masing atau simbol dari empu-empu itu. Kalau Empu Supo tidak seperti ini karahnya, berbeda, ada cirinya. Dan di sini ini uratnya seperti bola dunia, seperti bundaran-bundaran jagat raya yang di apa itu namanya bola dunia itu global. Nah seperti itu, global. Dan ada urat-urat seperti ini, ciri khas ya. Ada air, ada bumi, ada tumbuhan, segala macam di sini karena uratnya terlihat secara jelas. Dan ada simbolnya, ada yang mengatakan bahwa kalau pusaka sudah merah seperti ini, seperti karat, tapi ini tidak karat. Walaupun ini dijamas berapa kali pun, dia hanya hitungan hari dia akan kembali merah, karena ini menandakan sudah memakan atau teralir oleh darah dari beberapa manusia, dari beberapa seseorang yang memegang benda ini. Lumayan, benda ini sangat banyak sekali kegunaannya. Dan banyak sekali madorotnya. Sejenis pusaka ini kalau tidak bisa merawat akan bisa mencelakai kita sendiri. Apabila kita sudah meyakini dan percaya benda ini bertuah, kalau kita buat sembarangan maka kita akan kena getahnya. Karena yang namanya karma itu pasti ada. Semasa masih ada alam, karma tetap berlaku. Kita mengoleksi benda-benda antik ini bukan berarti kita musyrik atau memuja atau mendewakan pusaka, akan tetapi kita mengenang, menghormati jeripayah leluhur-leluhur yang mana dahulu kala memperjuangkan zaman, memperjuangkan kehidupan, kemerdekaan, dan memperjuangkan kemuliaan untuk anak cucu seperti kita saat ini. Kita hanya menghormati dan kita tidak berlebihan tentang pusaka. Banyak sekali ada koleksi saya, tapi ini salah satu koleksi yang sepuh, yang mungkin tergolong ini pusaka yang sangat galak ya bro. Oke, mungkin untuk sementara waktu sekian perbincangan dari saya, dan menunjukkan, menerangkan sedikit pengertian dari pusaka yang namanya Pamengkang Jagat. Dan cirinya yang namanya Pamengkang Jagat adalah ada lubangnya di tengah ini ya bro. Dan Pamengkang Jagat itu ada dua jenis.